Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raida Septia Damayanti, absen 28. Saya Sri Widya Nur Aperlita, absen 32, akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah Islam. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pertama, periode klasik. Periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Masa klasik berlangsung dari masa Rasulullah hingga penyerbuan pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dikuasainya beberapa kerajaan Islam oleh tentara Mongol. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Peradaban Islam kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawi Persia, dan Moghul di India. Akan tetapi pada perkembangannya Turki Utsmani mengalami kekalahan. Safawi Persia ditaklukkan oleh Raja Afgan yang memiliki perbedaan paham, dan Moghul India pecah karena terjadi pemberontakan oleh kaum Hindu. Yang ketiga, periode modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi, dan munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam. Pada periode modern, Islam bangkit dan melakukan modernisasi untuk mengembalikan kekuatan yang telah membahayakan umat Islam saat itu. Kedua, kemajuan umat Islam. Kemajuan umat Islam didorong oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Berikut beberapa faktor internal yang mendorong kemajuan umat Islam. Umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Islam adalah rahmat seluruh alam. Islam adalah agama dakwah, dan Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhawi. 2. Faktor eksternal. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Giatnya usaha penerjemah kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. 1. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmu filsafat yang terkenal pada masa ini adalah sebagai berikut. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. B. Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi. Ibnu Rud 1126 sampai 1198 Masehi. 2. Bidang kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut. 1. Jabir bin Hayyan wafat pada 778 Masehi. Tabib bin Qurra 836 sampai 901 Masehi. Razi atau Razes 809 sampai 873 Masehi. Yang ketiga, bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut. A. Umal Al-Farukan, seorang insinyur yang menjadi arsitek pembangunan kota Baghdad. B. Al-Khawarizmi yang mengarang kitab algebra atau aljabar dan penemu angka 0. 4. Ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis dikenal adanya kutubus sittah, yang artinya 6 kitab Hindu hadis dalam Islam. Tokoh penyusun ke-6 kitab-kitab tersebut sebagai berikut. A. Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. B. Imam Muslim wafat 231 Hijriah. C. Ibnu Majah wafat 273 Hijriah. D. Abu Daud wafat 275 Hijriah.
Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Berikut beberapa tokoh ilmuwan dan cendekiawan muslim pada masa kejayaan Islam. Ibnu Rusyid 520 sampai 595 Hijriah. Ibnu Rusyid merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Ibnu Rusyid yang memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rusyid lahir di Cordoba atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Dikenal dengan sebutan Averroes, hampir semua karya-karya Ibnu Rusyid diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Di antara karyanya yang monumental adalah Bidayat al-Mujtahid, Kuliah fi Adib, kuliah kedokteran, Fals al-Maqal fi Mabain al-Hikmah wa Asy Syariat. Ibnu Rusyid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. 2. Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali lahir di kota Ghazala, sebuah kota kecil di dekat Khurasan. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Di Nisabur ini bahkan menulis Al-Ghazali berkembang karena keahliannya di berbagai bidang ilmu baik filsafat, ilmu kalam, fikih dan tasawuf, maka ia mendapat gelar Hujatul Islam, bukti kebenaran Islam. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. A. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. B. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. C. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada bidang filsafat beliau menulis Tahafu Al-Falasifah, tidak konsistennya para filsuf. 3. Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. Al-Kindi adalah filsuf pertama Islam karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dengan nama Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ashi'as bin Qais Al-Kindi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. Selain menerjemahkan, Al-Kindi juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Al-Kindi juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Al-Kindi memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kehidupan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Karya-karya Al-Kindi dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikolog, politik, dan meteorologi. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat ada Risalah fi Maqal al-Mantiq Tifa al-Khalfi yang berisi tentang sebuah pengantar logika. Yang keempat, Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Karya ilmiahnya yang dikenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan dan juga dokter kelahiran Persia. Sejak kecil Ibnu Sina mempelajari Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Setelah itu ia mempelajari matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Karya-karyanya yang terkenal sebagai berikut. A. Asy-Syifa atau penyembuhan, yaitu sebuah buku yang menjadi literatur penting dalam dunia kedokteran di Eropa. B. Al-Qanun fit Tibb atau peraturan-peraturan dalam kedokteran. C. Al-Isyarat wa At-Tanbihat atau isyarat dalam penjelasan. D. Mantik al-Masyrikin atau logika timur. D. Uyun al-Hikmah atau mata air hikmah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.